Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hairawati Salamatun Shadia. Today, in this opportunity, I would like to explain one of the important points in linguistics, which is systemic functional grammar. Systemic functional grammar proposed by Halliday. It focuses on how language is used to make meaning in social context. Yang artinya, ketika kita berbicara ataupun ketika kita menulis, kita itu tidak hanya merangkai kata atau kalimat secara benar, tetapi di dalam itu kita juga menyampaikan pesan. Nah, menurut Halliday sendiri, bahasa terdiri dari 3 metafunction. Yang pertama ada ideational, interpersonal, dan juga textual metafunction. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas 3 sistem yang merepresentasikan ketiga metafunction yang tadi aku sebutin. Nah, apa aja sih? Ada theme rim, mood system, dan juga transitivity system. Tanpa berlama-lama, mari kita pelajari ketiga sistem tersebut. Nah, yang pertama ada theme dan rim. Theme dan rim biasanya digunakan untuk memberikan ataupun menanyakan suatu informasi. Nah, untuk penjelasannya sendiri, theme. Theme itu adalah sebuah kata yang berada pada awal klausa. Nah, sedangkan rim adalah sisa kata dalam klausa tersebut. Jadi, singkatnya, tim itu ketika ada suatu klausa, tim itu adalah kata yang berada di awal, yang pertamanya. Sedangkan rim adalah sisa kata selanjutnya. Nah, rim sendiri adalah berfungsi untuk menjelaskan tim. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada 2 contoh, yaitu Eric has finished his study. Nah, di sini Eric kan berada pada awal klausa, pada awal kalimat. Maka Eric ini berkedudukan sebagai tim. Sedangkan sisanya has finished his study itu adalah sebagai rim. Dan rim di sini menjelaskan kepada Eric. Jadi dijelasin bahwa Eric itu telah menyelesaikan studi dia. Nah, lalu ada contoh yang kedua. Sinta has 2 sisters. Nah, karena pada awal kalimat, pada awal klausa ini adalah Sinta, maka Sinta ini berkedudukan sebagai tim. Sedangkan has 2 sisters adalah rimnya. Jadi, has 2 sisters ini menjelaskan timnya, menjelaskan Sinta, bahwa Sinta itu memiliki 2 saudara perempuan. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, sekarang kita akan belajar tipe-tipe dari theme. Theme sendiri mempunyai 3 tipe. Ada topical theme, interpersonal theme, dan juga textual theme. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada topical theme. Topical theme itu the main topic of the clause. Terus juga carries ideational meaning dan biasanya selalu hadir di setiap klausa. Itu topical theme. Topical theme juga bisa berupa subject, circumstance, atau process as a theme. Nah, mari kita lihat contohnya. Di topical theme itu ada 2 jenis, ada unmarked dan juga marked theme. Maksudnya apa? Nah, kalau unmarked itu ketika subjeknya sebagai theme, subjeknya berada di awal kalimat, maka itu disebut unmarked theme. Sedangkan marked theme yaitu ketika circumstance atau proses yang sebagai theme. Jadi, misalnya keterangan tempat, keterangan waktu berada pada awal kalimat, maka itu disebut dengan marked theme. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada smoking is dangerous for our health. Di sini smoking berkedudukan sebagai theme. Nah, karena
Karena karena smoking ini subjek, maka ini adalah unmarked theme. Dan sisanya is dangerous for our health adalah rim. Dan untuk contoh yang selanjutnya ada yesterday I went to the zoo with my family. Yesterday ini kan keterangan waktu ya. Maka ini disebut marked theme. Sisanya I went to the zoo with my family adalah rim. Nah, itu penjelasan untuk topical theme yang unmarked dan juga marked theme. Lalu selanjutnya ada interpersonal theme. Interpersonal theme biasanya expresses interactions and speaker's attitude, usually comes before the topical theme. Nah, biasanya interpersonal theme ini berada sebelum topical theme. Jadi biasanya interpersonal theme, topical theme, baru rim. Nah, kalau interpersonal theme itu bisa dari finite, mood adjunct, comment adjunct, vocative adjunct, dan juga polarity adjunct. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada, can we have lunch? Can ini berkedudukan sebagai interpersonal theme. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa interpersonal theme ada sebelum topical theme. Dan di sini, we sebagai subjek, maka we itu topical theme. Jadi ini interpersonal theme, topical theme, have lunch adalah rimnya. Di sini juga sama. I think di sini berkedudukan sebagai interpersonal theme. Sedangkan English sebagai subjeknya ini itu berkedudukan sebagai topical theme. Dan sisanya is important for our success in education adalah rimnya. Nah, lalu yang terakhir ada textual theme. Textual theme biasanya menghubungkan dua klausa. Jadi satu klausa dengan klausa selanjutnya dihubungkan. Itu biasanya disebut dengan textual theme. Textual theme juga bisa membuat coherence and flow dalam sebuah teks. Kalau textual theme sendiri biasanya ada dari coordination, subordination, relative, dan juga conjunctive. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada contoh kalimatnya. Rina works very hard, but her classmates seem to waste too much time chatting. This one is typo, so it is ini harusnya ada H ya di sini much time. Nah, Rina itu sebagai subjek, maka ini topical theme, ini sisanya adalah rim. Nah, di sini but, di sini ini tuh conjunction kan. Nah, ini disebut sebagai textual theme but ini. Lalu her classmates adalah subjeknya, maka ini topical theme. Dan sisanya adalah rim juga. Segitu penjelasan untuk theme dan rim. Nah, selanjutnya ada thematic progression. Ada berapa ya thematic progression? Nah, thematic progression sendiri itu ada 3 pattern. Yang pertama ada zigzag pattern, ada reiteration pattern, dan juga ada multiple pattern. Maksudnya apa ya? Nah, zigzag pattern itu adalah ketika rim dalam sebuah kalimat pertama itu menjadi theme pada kalimat selanjutnya. Jadi, seperti yang kita lihat di contoh berikut ini. Once upon a time, there was a man who lived in the countryside. He had 3 daughters. The youngest daughter was 12 years old. Nah, bisa kita lihat, a man di sini adalah sebagai rim. Rim pada kalimat pertama. Nah, lalu di sini ada he had 3 daughters. He di sini itu menunjukkan kepada man. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di zigzag pattern, rim pada kalimat awal akan menjadi theme pada kalimat selanjutnya. Di sini man sebagai rim dan ketika ke kalimat selanjutnya dia berubah menjadi theme-nya. Dijelaskan di awal. Di sini juga ada he had 3 daughters. Di sini 3 daughters sebagai rimnya. Maka di kalimat selanjutnya di sini sebagai theme dijelaskan di awal. The youngest daughter was 12 years old. Jadi untuk zigzag pattern, simpelnya rim pada kalimat sebelumnya akan berubah menjadi theme pada kalimat selanjutnya. Lalu ada reiteration. Apa itu reiteration? Reiteration itu
Singkatnya adalah repeat, jadi diulang-ulang kembali. Seperti di sini contohnya. Bandung is the city we love so much. The city is cooler than other cities in Indonesia. The city is secure. The city is rich in cultural diversity. Di sini diulang-ulang terus kan tuh, the city, the city, the city, dan juga the city. Di sini diulang-ulang terus, maka ini disebut dengan reiteration pattern. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada multiple theme. Nah, kalau multiple theme itu biasanya rimnya, eh, kalimat ininya itu mengandung dua atau lebih informasi yang nantinya si rim yang mengandung informasi ini akan menjadi theme di kalimat-kalimat selanjutnya. Seperti contohnya di sini. I personally agree with the second position that national examination should be banned based on the issue that are elaborated from various points of view below. Nah, various points of view below ini kan sebagai rim. Dia mengandung beberapa informasi, ada various points, berarti ada banyak kan poin-poinnya. Nah, jadi si poin-poin ini itu berubah menjadi theme pada kalimat selanjutnya. Ada first national examination is blah blah blah, and then second national examination and blah blah, and then finally. Di sini dijelaskan kan, tuh. Jadi rimnya kan mengandung beberapa informasi. Lalu si informasi ini pada kalimat-kalimat selanjutnya menjadi theme yang baru. Nah, seperti itu kalau multiple pattern. Untuk selanjutnya, kita sudah masuk ke poin tentang mood system. Mood system ini maksudnya adalah interpersonal meaning, interaction between speaker and listener, dan juga expressed through sentence types. Jadi ada beberapa tipe-tipe sentence seperti deklaratif, imperatif, dan juga interrogatif yang akan dibahas di mood system. Nah, yang pertama, untuk mood system sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ada mood dan juga ada residu. Untuk mood sendiri itu terdiri biasanya dari subjek ataupun finite. Sedangkan residu itu sisa dari klausanya. Itu biasanya ada predicator, complement, ataupun adjunct. Jadi, mood system terbagi menjadi dua. Mood block dan juga residue block. Untuk mood itu ada subject dan finite. Untuk residue ada predicator, complement, dan juga adjunct. Mari kita lihat. Mood types. Ada beberapa tipe mood types. Yang pertama ada deklaratif atau kalimat pernyataan. Seperti di sini contohnya. Sandy reads a lot. Sandy di sini sebagai subjek. Reads ini sebagai finite dan a lot sebagai adjunct. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa subject dan finite itu termasuknya ke dalam mood block. Jadi dari Sandy sampai reads ini adalah mood blocknya. Sedangkan a lot adalah residunya. Nah, untuk tipe yang kedua ada interrogatif atau kalimat pertanyaan. Seperti does Sandy read a lot? Does di sini berkedudukan sebagai finite. Sedangkan Sandy sebagai subjek, read sebagai predicator, a lot sebagai adjunct. Nah, seperti biasa, mood itu selalu terdiri dari finite dan subjek. Jadi does Sandy adalah moodnya. Sedangkan read aloud adalah residu. Residu tadi sudah dijelaskan bahwa dapat berupa predicator, adjunct, ataupun complement. Nah, lalu di tipe yang berikutnya ada imperatif. Di kalimat imperatif, biasanya subjek dan finite-nya tidak terlihat. Di sini, subjeknya itu biasanya you. Tapi, ketika di kalimat imperatif, dihilangkan atau tidak terlihat. Jadi, untuk subjek dan finite di kalimat imperatif, biasanya tidak terlihat moodnya. Nah, lalu sisanya ada come to me and discuss your thesis. Ini adalah residu, karena come itu predicator, to me adjunct, discuss predicator, your thesis complement. Ketiga jenis ini adalah residu. Jadi ini adalah residunya, sedangkan moodnya tidak terlihat.
Nah, lalu yang selanjutnya ada transitivity system. Transitivity system, di poin ini kita akan membahas bagaimana transitivity system. Transitivity system itu represent experience dan juga transitivity system biasanya berorientasi terhadap proses gitu, ada prosesnya. Dan untuk pelaku atau subjek di transitivity system sendiri itu disebut dengan participants, sedangkan eh, keterangannya itu disebut dengan circumstance. Oke. Nah, mari kita lihat ada beberapa tipe-tipe proses yang ada di transitivity system. Proses yang pertama disebut dengan material process. Material process ini apa sih? Nah, material process itu biasanya doing or happening. Jadi, eh, terlihat gitu, lagi ngapain atau lagi apa, itu terlihat. Nih, contohnya di sini ada Najmi read Harry Potter for a day. Najmi di sini sebagai aktor. Subjek di material process itu disebutnya aktor. Read. Read itu proses material. Kenapa bisa disebut proses material? Karena ketika kita membaca itu kan terlihat ya perlakuannya, perilakunya. Jadi itu disebut dengan proses material. Harry Potter itu goalnya. For a day itu keterangan waktu, yaitu circumstance time-nya. Nah, untuk yang selanjutnya ada mental process. Mental process ini adalah sensing verbs atau segala sesuatu yang dirasakan. Seperti di sini juga mental process terbagi menjadi tiga. Ada cognition atau thinking, ada feeling yang dirasakan atau affection, dan juga perceiving. Nah, untuk cognition sendiri, biasanya thinking tuh ada kata seperti know, decide, understand, recall, wonder, seperti itu. Kalau feeling, perasaan, seperti like, dislike, hate, want, wish, perasaan gitu. Sedangkan perceiving itu biasanya kayak see, look, taste, hear, smell, seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada the higher middle class will perhaps not feel any meaningful effect. The higher middle class di sini sebagai sensor. Sedangkan will perhaps not feel itu disebut dengan proses mental. Nah, proses mentalnya proses mental affection. Karena feel di sini termasuk ke dalam feeling atau affection. Sedangkan any meaningful effect sisanya adalah fenomenonnya. Nah, lalu yang ketiga ada verbal process. Nah, process of saying apa yang dikatakan. Nah, seperti contohnya di sini, we can introduce our own country to the world community. Di sini, we itu sebagai sayer. Jadi, subjek di verbal process disebut sebagai sayer. Can introduce itu proses verbalnya. Nah, our own country adalah verbiage yang disebutkannya. Lalu to the word community itu receivernya, orang yang mendapatkan informasi tersebutnya. Nah, lalu yang keempat ada relational process, process of being. Jadi kayak there is, there was, itu disebut relational process. Contohnya, war is the only measure that should be taken. War di sini sebagai identifier, lalu is seperti tadi yang sudah dijelaskan, process of being. Jadi ada being, ada gitu ya. Jadi ini disebut dengan proses relational. Lalu the only measure sampai taken, that should be taken, itu identified-nya. Nah, lalu yang kelima ada behavioral process. Process of psychological dan juga psychological behavior. Jadi, eh, seperti contohnya di sini, all students are always laughing. Nah, laughing di sini adalah psychological behavior, ya perilaku behavioralnya. Jadi di sini all students sebagai behavior. Behavior itu subjek di behavioral process.
are always laughing, itu proses behavioralnya. Nah, untuk yang terakhir ada existential process, process of represent. Jadi seperti contohnya di sini ada there have been 71 murders committed by people. Nah, have been di sini sebagai proses eksistensialnya, sedangkan dari 71 murders sampai people ini adalah eksistennya. Nah, itu penjelasan dari proses-proses yang ada pada transitivity system. Sebelum aku tutup, mari kita ringkas materi hari ini. Jadi, tadi seperti yang dibahas, di systemic functional grammar itu ada beberapa sistem. Ada theme rim, mood system, dan juga transitivity system. Di theme rim juga ada beberapa jenis theme. Ada topical theme, interpersonal theme, dan juga textual theme. Nah, theme sendiri adalah suatu kata yang berada pada awal kalimat, sedangkan rim adalah sisa kata dari kalimat-kalimat tadi, kata-kata tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ada mood system. Mood itu terbagi menjadi dua blok, ada residu dan juga mood block. Mood block biasanya terdiri dari subjek dan juga finite, sedangkan residu biasanya ada predicator, complement, dan juga adjunct. Nah, yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang transitivity system. Transitivity system itu berorientasi pada proses, jadi pasti ada prosesnya. Nah, untuk yang pertama tadi ada material process, mental process, verbal process, lalu existential process, lalu ada juga behavioral process. Nah, jadi kita sudah belajar tentang tiga sistem tersebut. Maka dari itu, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. And goodbye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.